Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ustazah Qori Magfiro di pelajaran matematika. Oke, sebelum mulai ada baiknya kita membaca lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya nak. Semoga kita bisa lekas PTM kembali. Oke. Materi kali ini adalah operasi hitung campuran pecahan. Oke, kita pecahan. Ini sebenarnya materi pengulangan ya dari kelas sebelumnya. Oke, siapkan buku paket matematikanya. Buka halaman 45 sampai 48. Tolong dibaca, dipahami terlebih dahulu ya. Nanti Ustazah akan kasih beberapa penjelasan. Oke, sudah disiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Oke. Materi yang pertama adalah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Oke. Perhatikan banyak angka di belakang koma. Oke, perhatikan ya. Untuk contoh yang pertama, yang 0,8, ada satu angka di belakang koma. Nah, maka penyebutnya menjadi pecahan menjadi 10. Kalau ada satu angka di belakang koma itu menjadi 10 ya. Jadi 8/10. Kok sama-sama dibagi 2 sih Ustazah? Ya, kenapa? Karena ini untuk disederhanakan. Kalau pecahan itu harus yang paling sederhana. Oke. Lihat contoh yang ketiga, 0,25. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Oke, berarti kalau ada 2, berarti penyebut pecahannya menjadi 100. 25/100 sama dengan 25/100 dibagi 25. Kalau atas dibagi 25, bawah pun dibagi 25. Begitu ya untuk konsep penyederhanaan pecahan. Nah, lihat yang contoh ketiga, 0,375. Di belakang koma ada berapa tuh? Ada 3 angka. Mana sih 3 angkanya Ustazah? Itu 375. Ada berapa angka? Ada 3. Berarti per 1000. Nah, 375/1000 kita perkecil, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 125. Ya, jadi hasilnya 3/8. Begitu ya cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Pokoknya lihat angka di belakang koma ada berapa, kemudian disederhanakan. Nah, cara penyederhanaannya itu jika pembilang dibagi angka A, maka penyebut pun harus dibagi dengan angka A juga, sama-sama pembaginya ya. Oke, bisa diperhatikan contoh-contoh berikut, diamati, kemudian dimengerti ya. Kalau misalkan ada yang nggak mengerti, boleh nanti WhatsApp Ustazah ya via Japri ya. Oke, perhatikan, gampang ya kalau mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa ya. Tinggal lihat angka di belakang komanya, kemudian disederhanakan. Nah, kemudian materi selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, ini juga sama, gampang. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, misalkan, maaf, ini sebenarnya contohnya kebalikannya ini ya. Nah, kalau ini ubah persen menjadi pecahan per 100. Sederhanakan pecahan tersebut. Nah, bisa diperhatikan ya, 20% itu artinya 20/100. Kemudian disederhanakan. Begitupun yang 75. 75% itu artinya 75/100, disederhanakan. Nah, kemudian yang 125% itu 125/100, kemudian disederhanakan. Nah, ingat cara penyederhanaannya, yang pembilang dan penyebut pembaginya sama ya. Gampang ya cara mengubah ini, sebenarnya materinya udah pernah dipelajari waktu kelas 4 ya. Ya, sekarang tinggal lebih memahami saja ya. Oke, diperhatikan cara mengubahnya. Ingat, persen artinya per 100. Oke, bisa diamati di buku tulis maupun di video ini. Kalau misalkan belum mengerti, bisa diulang-ulang ya videonya ya, dan diperhatikan contohnya bagaimana sih Ustazah ya. Nah, untuk yang mengubah persen menjadi pecahan biasa ini cukup mudah ya, karena kan kalau misalkan persen itu per 100, jadi bisa langsung misalkan 20%, 20/100.
30% berarti 30 per 100. Kemudian disederhanakan. Nah, kenapa sih harus bisa pembagian? Nah, salah satunya tuh ini, ya ini fungsinya untuk menyederhanakan pecahan. Ya, 20 per 100 itu memang betul pecahan biasa, tapi belum tepat. Kenapa? Karena 20 per 100 itu bisa diperkecil atau bisa disederhanakan, seperti itu ya. Nah, setelah ini kita perhatikan lagi ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah mengubah desimal menjadi persen. Nah, yang ini. Nah, 0,2. Nah, tadi yang di pertama menjadi dari desimal ke pecahan biasa. 0,2 itu ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, berarti jadinya 2 per 10. Nah, penyebutnya 10 harus kita buat menjadi 100. Nah, supaya 100 kita harus kalikan berapa? Nah, penyebutnya 10 supaya 100 kita kalikan berapa? Kalikan 10. Kita perhatikan yang contoh yang pertama ya. Nah, berarti kalau di bawah dikali 10, bawah pun atas pun harus dikali 10. Maka hasilnya menjadi 20 per 100. Nah, selesai. Jadi 20%. Nah, kalau yang contoh kedua itu enak, gampang. Nah, 0,35 itu kan ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, maka sudah jadi itu ya. Jadi 35 per 100, jadi 35%. Nah, sekarang contoh yang berikutnya tuh yang ketiga, 0,125. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 3, berarti kalau ada 3 itu per berapa? Per 1000, sedangkan kata kuncinya persen itu per berapa? Per 100. Nah, 1000 supaya 100 dikali apa dibagi? Dibagi, betul. Dibagi berapa? Dibagi 10. Jika penyebut dibagi 10, pembilang pun harus dibagi 10. Maka hasilnya adalah 125 dibagi 10 per 1000 dibagi 10. Hasilnya 12,5 per 100. Nah, kalau sudah per 100 ketahuan. Jadi 12,5%. Mengerti ya? Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, mengubah persen menjadi desimal. Kalau tadi mengubah persen ke pecahan biasa. Nah, kalau sekarang ke desimal. Perhatikan, 2% artinya 2 per 100. Ada berapa angka di belakang? Harus per 100. 100 itu ada berapa? Nolnya, ada 2. Nah, maka di belakang koma harus ada 2 angka. Nah, 2 ini sudah pernah ya. Nanti di materi sebelumnya di channel YouTube di channel YouTube Ustazah ada tuh materinya ya. Ini bisa diperhatikan ya. Nah, cara mengubah pecahan biasa ke desimal. Nah, ini kalau persen itu sama aja. Kenapa? Karena dari persen ini kita keubah ke pecahan biasa, kemudian baru ke desimal. Ingat, persen per 100. Jadi 2% artinya 2 per 100. 45% artinya 45 per 100. 50% artinya 50 per 100 ya. Gitu ya. Bisa diperhatikan ya cara. Yang penting kalian tahu kata kuncinya, persen itu per 100, persen itu per 100. Oke? Yang ingat yang itu ya. Persen adalah per 100. Tolong diperhatikan contoh-contohnya ya. Nanti untuk tugasnya yang benar adalah di video YouTube yang di sini ya, yang sekarang ini, bukan di YouTube yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu sebenarnya materi kelas 5, cuman ada di kelas 6 juga. Makanya Ustazah kasih channel link YouTube-nya ada 2, yang ini dan yang sebelumnya nanti ada ya. Nah, oke. Sudah jelas ya, sambil diperhatikan, dipelajari. Untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa tuh sambil
melihat video kemudian tulis di buku tulis. Jadi 2 kali, insya Allah itu nanti kalian akan mengerti karena kalian sudah menyalin dan mempelajarinya lagi, bukan hanya menonton aja ya. Dan menonton pun bukan hanya cuma dilihat aja, tapi dipahami juga supaya dikuasai, nanti nggak lupa lagi ketika nanti kita akan PTS, penilaian tengah semester. Minggu depan sudah mulai PTS ya. Oke, untuk tugas ini hari ini tugasnya agak banyak ya. Tugasnya halaman 49, latihan 5. Perhatikan tuh. Nomor 1 2 3 4 5 6, tapi bagian A-nya aja, cukup bagian A-nya, enggak A B C D E F G, enggak ya. Cukup bagian A-nya aja. Berarti semuanya ada berapa soal? Ada 6 soal ya. Nomor 1 bagian A, 2 bagian A, 3 bagian A, 4 bagian A, 5 bagian A, dan 6 bagian A. Seperti biasa, tugasnya dikumpulkan via Japri berupa foto aja ya. Video nggak usah, berupa foto aja. Kerjakan di buku tulis ya, tidak di kertas, jadi supaya nanti ada catatannya ya nak ya. Dikerjakannya tidak usah terburu-buru ya nak ya, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Sampai habis duhur dikumpulin juga nggak apa-apa. Yang penting yang teliti mengerjakannya ya nak ya. Oke, pembelajaran kali ini cukup ya. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.